Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Bersyukur karena hari ini saya dapat kembali menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, program ini ada untuk menjadi berkat buat banyak orang dimanapun Bapak Ibu berada, karena saya percaya betul setiap kita butuh firman Tuhan. Itu sebabnya Yesus berkata kita manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi juga dari setiap perkataan Allah, dari setiap firman-Nya, sehingga kehidupan kita semakin hari semakin baik, semakin hari semakin hidup mempermuliakan nama Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, melalui program ini saya kembali mengajak setiap kita umat Tuhan untuk sama-sama kita merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapak, terima kasih buat hari yang dahsyat, hari yang luar biasa, hari di mana Tuhan jadikan segala sesuatunya baik, dahsyat dan luar biasa dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena kami tahu setiap hari kami dipelihara oleh Tuhan. Setiap hari kami ditolong Tuhan. Dalam setiap situasi, dalam setiap keadaan kami tahu Tuhan pembela kami. Itu sebabnya biarlah kami tetap terus tertanam dalam firman-Mu, sehingga hidup dan iman percaya kami tetap terarah kepada Tuhan. Saat yang indah ini juga kami akan kembali merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, sampaikan sesuatu bagi kami. Urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran yang memerdekakan kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, suatu kali pemazmur pernah menyatakan dalam kekalutannya, dalam tekanan hidup, dalam masalah yang dia hadapi, dia berkata seperti ini dalam Mazmur 116 ayat 10. Aku percaya sekalipun aku berkata, aku ini sangat tertindas. Saudara perhatikan perkataan Mazmur. Pemazmur ini bilang dari mulutnya, aku sangat tertindas. Dari ucapanku, dari perkataanku, dari apa yang aku rasakan, aku ini sangat tertindas. Tetapi di sisi lain dia bilang, aku percaya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, pemazmur mengajarkan kepada setiap kita seringkali dalam segala tekanan hidup, dalam segala situasi, dalam segala keadaan susah yang kita hadapi, kita benar perkataan kita, mulut kita bilang, Tuhan aku udah gak kuat, Tuhan aku udah capek, Tuhan aku udah gak sanggup menghadapi segala situasi dan keadaan ini. Tetapi pemazmur mengajarkan bahwa tetaplah percaya. Ini maksudnya apapun keadaan setiap kita, jangan pernah kehilangan pengharapan. Sama-sama bilang sama saya gak boleh kehilangan pengharapan. Amin saudara. Apapun situasi itu, bahkan tertindas sekalipun, pergumulan tekanan hidup menimpa hidup kita, tetaplah berharap. Itu sebabnya orang yang tetap hidup dalam pengharapan, dia akan tetap bisa percaya sekalipun yang dia lihat itu keadaannya susah, sekalipun yang dia alami, yang dia hadapi bukan keadaan yang sedang baik-baik saja. Itu sebabnya mulut mungkin bisa berkata, Tuhan aku udah gak kuat, Tuhan aku udah gak sanggup, tapi aku tetap percaya Tuhan masih ada buat hidupku. Tuhan aku udah gak tahu bagaimana menghadapi suamiku, Tuhan aku udah gak ngerti bagaimana menghadapi anak-anakku, menghadapi istriku, tapi aku percaya Tuhan sanggup mengubahkan hidup seseorang. That is faith. Itulah iman. Dan iman itulah yang memampukan kita untuk tetap terus berharap. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Ibrani pasal 11 jelas ayat pertama katakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Seorang yang memiliki iman akan tetap terus berharap dan akan tetap terus percaya dalam segala situasi, dalam segala keadaan. Di dalam Mazmur 56 ayat yang keempat, masih sama, pemazmur bilang begini, waktu aku takut. Kalau tadi aku sangat tertindas, namun aku percaya. Kalau dalam Mazmur 56 ayat 4, pemazmur bilang begini, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Dahsyat saudara. Jadi keadaan apapun yang dialami oleh pemazmur pada saat itu, baik ketika dia sedang tertindas keadaan hidupnya, maupun sedang mengalami ketakutan dalam hidupnya, dia tetap percaya. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita tetap masih percaya sudah dikasih dalam Tuhan ketika keadaan-keadaan sukar menimpa hidup kita? Atau kita sudah mulai menyerah sambil berkata, kita bilang, aduh Tuhan, saya udah capek ikut Tuhan lah, udahlah nyerah aja lah.
Saudara dikasih dalam Tuhan, kenapa kita harus tetap percaya dalam setiap keadaan? Yang pertama, karena hidup kita, perhatikan, hidup kita tidak ditentukan oleh keadaan, hidup kita tidak ditentukan oleh situasi, hidup kita tidak ditentukan oleh apa kata orang tentang kita, hidup kita ditentukan oleh tangan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, hidup saya ada dalam tangan Tuhan. Amin. Kita milik kepunyaan Tuhan. Firman Tuhan bilang, kau terukir di telapak tanganku. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Karena hidup kita ada dalam tangan Tuhan, berarti apapun keadaan situasi yang Tuhan sedang izinkan hari-hari ini terjadi, saya tidak bisa ditentukan oleh hal-hal seperti itu. Karena hidup saya ada dalam tangan Tuhan, maka hidup saya ditentukan oleh tangan Tuhan. Kalau tangan Tuhan bilang aku akan dijadikan berhasil dan beruntung, maka itu yang akan terjadi. Sekalipun yang kita lihat hari-hari ini sedang susah, hari-hari ini sedang menderita, hari-hari ini sedang banyak yang dikecewakan oleh orang-orang di sekeliling kita. Tapi karena hidup kita ditentukan oleh Tuhan, maka kita tetap terus percaya. Jadi yang pertama, kenapa kita harus tetap percaya dalam setiap keadaan, saudara? Karena yang pertama, hidup kita tidak ditentukan oleh keadaan, namun oleh tangan Tuhan. Yang kedua, kenapa kita harus tetap percaya dalam setiap keadaan, dalam setiap situasi? Karena terkadang Tuhan izinkan penindasan kesukaran untuk mendidik, untuk mendewasakan hidup saudara dan saya. Dalam Mazmur 119 ayat 71, pemazmur bilang begini, aku tertindas, itu baik bagiku. Iya kan? Pemazmur bilang aku tertindas tapi itu baik. Kenapa? Karena aku belajar ketetapan-ketetapan Tuhan. Aku belajar ketetapan-ketetapan. Jadi terkadang Tuhan izinkan ada masalah, ada tekanan hidup, ada orang-orang yang mengkhianati, mengecewakan kita. Sederhana, bukan karena Tuhan melepaskan kita, no. Tapi karena Tuhan sedang mengizinkan pendidikan ilahi terjadi dalam hidup saudara dan saya. Itulah yang harus kita lewati dalam kita mengiring Tuhan. Tuhan mau kita dewasa, Tuhan mau kita hidup dalam pertumbuhan iman. Karena itu kita harus melewati fase, masa-masa seperti itu. Ya, masa-masa penindasan, masa-masa kesukaran, masa-masa di mana kadang kita nggak tahu harus lagi buat apa. Tapi Tuhan izinkan untuk mendidik kita, untuk mendewasakan hidup kita. Jadi yang pertama, kenapa kita harus tetap percaya dalam setiap keadaan? Karena hidup kita tidak ditentukan oleh keadaan, hidup kita ditentukan oleh tangan Tuhan. Yang kedua, kenapa kita harus tetap percaya dalam setiap keadaan? Karena terkadang Tuhan izinkan setiap situasi, keadaan, bahkan penindasan, kesukaran sekalipun untuk mendewasakan dan mendidik setiap kita. Yang ketiga, kenapa kita harus tetap percaya dalam setiap keadaan? Karena, perhatikan, karena hanya orang-orang yang tetap percaya yang akan melihat kemuliaan Allah. Haleluya. Yesus bilang begini kepada Maria dan Marta dalam Yohanes 11 ayat 40. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Saudara, sampai bertahan berapa lamakah engkau tetap terus percaya? Kalau engkau bertahan sampai akhir untuk tetap terus percaya, orang-orang yang bertahan sampai akhir tetap percaya, dia akan melihat kemuliaan Allah. Ada banyak dari kita mau melihat kemuliaan Allah. Ada banyak dari kita pengen lihat kuasa yang dahsyat yang Allah kerjakan dalam hidup kita, tapi tidak mau bertahan untuk tetap terus percaya dalam setiap keadaan. Hari ini saya mengajak setiap umat Tuhan, ayo, apapun yang kau sedang hadapi hari-hari. Betul, hari-hari ini bukan hari-hari yang gampang, bukan hari-hari yang mudah, tekanan demi tekanan, keadaan situasi yang semakin hari semakin sulit. Tapi kita hidup bukan karena melihat. Amin. Kita hidup karena percaya. Karena kita hidup karena percaya, karena kita percaya Tuhan ada dalam kehidupan kita. Hidup kita dipegang oleh Tuhan. Apapun keadaan situasi, Tuhan pakai untuk mendidik dan dewasakan kita. Dan hanya orang-orang yang bertahan sampai akhir untuk tetap percaya, dia yang akan melihat kemuliaan Allah. Tetaplah percaya, saudaraku, sekalipun keadaan sedang tidak baik-baik saja. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih buat berkat firman-Mu. Kami mengucap syukur buat setiap situasi, buat setiap keadaan. Kami tahu Engkau tetap Bapa yang baik. Itu sebabnya biarlah Tuhan memberkati umat-Mu.
bahwa setiap kami masuk dalam pengalaman-pengalaman indah bersama Tuhan, sehingga akhirnya kami keluar sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Yang sakit sudah Tuhan jamah dan sembuhkan, sebab tergenapi firman-Mu, disampaikan firman, disembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan, yang lemah diberi kekuatan, yang bimbang diberikan keteguhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan hamba berdoa. Haleluya. Amin.